Dan kami juga masih berbincang bersama dengan Direktur Utama Bank Bukopin, Pak Rifan Purwantono. Pak Rifan, kita lanjutkan kembali begitu ya, tadi diskusinya sangat menarik sekali karena memang fokus dari Bukopin, kemudian juga sekarang keikutsertaan Kukmin Bank juga di sana begitu ya. Nanti kalau kita lihat begitu ya, seperti apa untuk strategi perusahaan di beberapa penyaluran kredit lainnya, misalnya contohnya seperti KPR gitu ya. Ini akan seperti apa nanti proyeksinya di semester kedua, karena kan ada beberapa penangguhan terkait restrukturisasi kredit kepemilikan rumah karena pandemi kemarin begitu ya. Tapi apa yang dilihat, karena ini juga menjadi fokus dari Bank Bukopin nih, seperti apa Pak? Ya, ini khusus di KPR itu adalah rentetan proses yang panjang. Kita nggak bisa melihat bahwa ini nasabah KPR-nya saja, tapi bagaimana dengan developernya, kan begitu kan? Lalu kemudian kalau kita memberikan lagi, yang KPR yang kita berikan ini punya latar belakang bekerja di industri apa, ya, atau menerima pendapatan dari industri apa. Nah kalau industrinya memang related dengan adanya pandemi COVID ini, mungkin kita bisa review. Tapi kalau enggak, ini harus tetap jalan, jangan sampai berhenti karena dampak dari KPR yang diberikan kepada nasabah berdampak kepada developer. Developer juga mungkin akan berdampak lagi kepada bisnis yang apakah suppliernya, apakah kemudian banyak hal ya yang menyertai ini. Itu di KPR. Jadi menurut kami kalau melihat bahwa kita KPR tetap akan tumbuh walaupun signifikan tidak besar gitu ya, tetapi beberapa komitmen atau beberapa nature bisnis yang terjadi itu nggak boleh kita lepaskan. Kalau enggak kan terlambat jadi satu rentetan menjadi panjang. Saya kira enggak untuk Bank Bukopin saja, tapi untuk industri perbankan juga kita perlukan pikirkan seperti itu. Bagaimana antisipasinya ya. Kalau dari sisi Kukmin sendiri melihat KPR di Indonesia seperti apa sih Pak? Ya menarik kan begini, berbedanya begini. Berbedanya ini kan kalau di Korea 90% kan apartemen ya. Limitnya boleh mungkin 10% ya. Di kita akan kebalikan 90%-nya adalah, nah itu yang kemarin waktu diskusi kan menarik. Bisa nggak gitu kalau kemudian hasil appraisalnya cepat seperti di kami gitu. Pada waktu saya ceritakan nggak bisa, ini agak bercandanya gitu bahwa kalau di Indonesia itu luas tanah boleh sama, menghadap utara sama selatan beda. Oh ya, tusuk sate beda lagi gitu. Nah, tetapi ini kan bukan sesuatu yang nggak bisa diformulasikan. Yeah. Kita tetap bisa, hanya belum pernah ada yang memformulasikan. Nah mungkin ini kan adalah satu input yang kemudian kita kembangkan. Bagaimana kalau kita formulasikan, sehingga tadi SLA-nya jadi cepat. Jadi oke, kalau emang rata-rata menghindari tusuk sate, ya pricingnya per meternya jadi rendah. Kan tetap bisa kan, walaupun itu tanah. Menghadap utara lebih senang, menghadap selatan nggak senang, berapa persen sih gitu. Nah, dan itu kan adalah satu range saja kan yang bisa digunakan. Tapi yang penting adalah outputnya adalah tingkat approval-nya yang cepat. Nah seperti itu. Nah ini salah satu pemahaman yang dibawa oleh Kukmin Bank ke Bukopin, dan kemudian kita ngelihat market yang bagus. Saya melihat ini berpotensi besar nih. Kalau kita kembangkan itu, kemudian kita juga share kepada developer, kita akan lakukan perubahan. Ya kita akan membuat bagaimana supaya credit approval itu cepat. Saya kira semua akan minat kan. Dan di tengah pandemi ini ya kita lihat dulu. Makanya kan pada waktu satu event gitu ya, misalkan kayak satu pameran dan sebagainya, kita bisa melihat market apa yang kita sasar sih, market apa yang menjadi target kita. Sehingga kita udah tahu lebih awal profil customer-nya, kita udah tahu lebih awal bagaimana apakah BI checkingnya dan sebagainya dari awal, sehingga kita membuat keputusan itu cepat. Tantangan apa yang dilihat di depan Pak, khususnya untuk KPR ini Pak? Ya pasti yang sekarang ini adalah kita mereview tentang keterlambatan kewajiban dari developer kan gitu. Nah ini yang kita juga harus minta untuk mereka untuk ya secara skala prioritas untuk memprioritaskan. Karena sebagian KPR kita ini kan orang ingin mempunyai rumah sesuai jangka waktu yang diharapkan, sesuai dengan, kan biasanya mereka punya harapan tahun depan sudah mulai menempati rumah gitu ya. Mereka kan harus menentukan skala prioritas. Kalau ini sudah ada skala prioritas dan tingkat trust masyarakat kepada developer tinggi, maka tingkat trustnya kepada bank juga akan jadi bagus. Oke, jadi Anda juga punya view yang positif juga begitu ya dengan kredit pemilikan rumah. Kalau untuk personal loan seperti apa Pak? Kartu kredit begitu ya, ini akan seperti apa nih? Ini balik lagi ke daya beli lagi nih ya, yang terjadi di Indonesia nih saat ini. Iya, jadi selalu ada opportunity lah ya. Jadi kalau kita bicara tadi misalkan kayak kartu kredit, kita melihat bahwa yang tadinya mungkin full payment, kemudian kita sekarang mulai menawarkan bagaimana kalau
kita buat program 12 bulan, ya kan, program 24 bulan, otomatis kan jadi outstanding kan, outstanding kan jadi income gitu. Nah, sekali lagi kita juga lihat profilnya customer-nya seperti apa, atau program-program yang ditawarkan seperti apa. Semua mesti ada lah, mesti ada celahnya. Jadi tidak semua kemudian kita nggak boleh berpikir pesimis gitu ya, bahwa yang pasti ada dampaknya, tapi bagaimana kita membuat dampaknya seminimal mungkin. Selalu kita membuat development produk, kita lakukan bagaimana demand atau permintaan dari nasabah, atau kita lihat peluang-peluang bisnis lah di semua sektor. Oke, ada target tertentu Pak? Mungkin gambarannya gitu ke depan, misalnya untuk kredit untuk personal loan, kartu kredit untuk KPR gitu lebih dimaksimalkan, atau kredit consumer nanti akan seperti apa? Ya, kalau portfolionya kan masih rendah, maka kan kalau di consumer ini kita masih berani tumbuh 10%. Ya, karena memang dari portfolio 10 triliun kan masih bisa ditingkatkan. Tetapi kita ngelihat memang program-program yang akan kita buat ini betul-betul kita siapkan dengan baik. Masih optimis kok kita lihat, karena orang masih punya kepengen rumah gitu ya. Ini hari ini kan kalau ngelihat kan wait-and-see aja kan. Orang melihat ada yang sebagian nggak ada aktivitas mungkin oke ya. Tapi kalau orang yang masih ada aktivitas ya dan berangsur normal gitu ya. Kita bilang transportasi juga muncullah, mulai pesawat jalan, mulai kereta api jalan, bis mulai jalan. Ya walaupun tidak full dengan menggunakan protokol kesehatan yang dilakukan, tapi orang sudah mulai berani melakukan aktivitasnya. Restoran sudah mulai buka gitu ya. Ada geliat lah di situ ya, ada geliat perekonomian ya. Kita coba lihat ke postur yang lain Pak, misalnya dari sisi pendanaan, proyeksinya seperti apa semester kedua untuk DPK, kemudian juga untuk tren deposito di tingkat suku bunga rendah, karena BI sudah menurunkan BI 7 days reverse repo rate ya, sudah 100 bips nih di tahun ini 2020. Seperti apa Pak? Iya, alhamdulillah kasa kita sekarang di posisi 49%. Artinya di kasa ini transaksional banking sudah berjalan gitu ya. Dibanding dengan portfolio atau dibanding komposisi dari yang lainnya. Kita akan tumbuh menjaga seperti ini. Dengan bagaimana tetap kasa adalah 50% kita jaga gitu ya. Kemudian bagaimana kita membuat sifatnya apapun yang terjadi di masyarakat adalah mengenalkan kemudahan transaksionalnya. Yang kemudian berdampak bahwa source of fund-nya mau apa nih? Source of fund-nya kan bisa menjadi tabungan. Ketika tabungan, kemudian mereka juga bisa dipilih dengan tabungan yang klasik atau dengan siaga, kemudian tabungan yang kemudian mendekati premium begitu ya. Tapi mereka adalah tetap masuk di dalam saving. Nah, dengan pola seperti ini kan satu kita dapat segmennya, kedua kita dapat pola dari behavior nasabahnya. Nah, nanti baru kemudian ada produk-produk lain susulan yang bisa diberikan. Nah, ini kita nggak pernah berhenti. Secara tren Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau di dalam semester pertama masih stabil ya, karena malah kebanyakan orang udah menggunakan savingnya. Karena di dalam relatif turun lah ya, karena kemarin stabilnya itu fluktuasinya tidak terlalu signifikan. Bahkan beberapa investasi sudah mulai dikurangin untuk yang sifatnya operasional gitu ya. Tapi di beberapa segmen sudah muncul lagi. Jadi yang hasil usaha yang udah mulai jalan, mereka kemudian alokasikan menjadi simpanan yang jangka waktu misalkan 1 bulan gitu, yang tadinya cuma 3 bulan. Nah ini geliat yang bagus, dan ini adalah melihat bahwa nasabah sepertinya di industri perbankan sudah mulai muncul ada saving, udah muncul namanya alokasi portfolio gitu ya, dan kita harapkan kalau ini berjalan terus membaik, sektor industri juga bertambah lagi yang jalan ya harapannya tahun ini tidak ditutup dengan kecemasan yang menurun kan, sudah ada mengalami peningkatan di semua lini. Dari DPK pun juga mengalami hal yang sama. Strategi untuk menggenjot dana murah ini seperti apa nih Pak? Mungkin ada produk-produk tertentu yang cukup menarik begitu ya di tengah kondisi seperti ini nih Pak Rifan? Ya, yang pertama peran digital. Ya, karena tidak ada yang nggak bisa dipungkiri bahwa digital kita harus lebih dibuka dengan kolaborasi dengan banyak pihak. Kita nggak bisa bicara hanya mengandalkan in-house transaction, tapi harus di-open gitu. Dan pada saat kita melakukan pengembangan digital seperti ini, maka kita melihat berapa sih opportunity dari bisnis juga ketika melihat berpartner dengan banyak pihak. Lalu tadi mungkin saya sampaikan, kemudian kita buat program. Bagaimana kalau dari transaksi ini kemudian kita tingkatkan menjadi sifatnya saving.
Oke. Kan kalau tren di fintech mesti Mbak pernah lihat bahwa yang dikejar pertama itu bukan loan. Ya, stage pertama itu pasti transaction. Ya. Ketika orang dikenalkan transaction maka muncul adalah saving. Ketika saving baru loan gitu. Nah, fintech pun atau bicara tren atau stage-nya adalah seperti itu. Nah, ketika melihat arah digital maka sekarang kita buat ya transaksionalnya selebar-lebarnya, kemudahannya. Bayar STNK lah ke Samsat, bayar apa dan sebagainya gitu kan. Nah, yang tadi source of fund-nya dia mau dari mana saja kemudian dikenalkan. Kenapa enggak dengan membuka tabungan di kita ya secara online atau secara digital, kita buat gimmick lah kemudian transaction atau pricing yang murah dan sebagainya terhadap transaksi. Akan ada investasi khusus nggak sih Pak, khusus dalam pengembangan digital nih Pak, digital banking? Ya pasti teknologi lah, pasti teknologi. Teknologi itu mau nggak mau kita harus development ya. Yang tadinya mungkin close source sekarang jadi open source ya kan, total menggunakan API yang bisa dikenalin atau bisa bergabung ke siapapun lah gitu. Jadi kalau bahasa ekstrimnya lah dulu mungkin kita hanya bicara open saja, tapi sekarang kita atau channelnya adalah mungkin direct channel, sekarang kita harus siap dengan omni channel yang nggak kita batasin. Nah, seperti apa Pak kalau kita melihat target di tahun ini begitu ya untuk Bank Bukopin seperti target RBB, kemudian juga seberapa optimis sih sebenarnya BBKP sendiri nih Bank Bukopin melihat industri perbankan di Indonesia ini akan seperti apa begitu ya? Seperti apa optimismenya di tahun 2020 dan 2021 pastinya. Kalau untuk RBP ini ada revisi nggak sih Pak? Ke atas atau ke bawah begitu Pak? Seperti apa? Kalau revisi itu pasti ya. Karena revisi ini dengan PSP baru dan dengan pemegang saham yang baru nih, saya ingin sekali lagi bahwa RBB ini harus dirubah. Jadi kenapa dirubah? Bukan secara angkanya tetapi cara bisnisnya akan dirubah untuk melakukan percepatan. Saya kira ini bagus dan ini juga dengan Kopin kemarin saya jelaskan. Kita kalau Anda masuk walaupun di bulan Agustus bukan sesuatu yang mustahil, kita akan mengajukan perubahan RBB. Kenapa? Ya karena recovery atau percepatan bisnis di tengah pandemi ini harus kita lakukan cepat gitu. Nah, tetapi semua adalah untuk bagaimana supaya kita melakukan percepatan bisnis di tengah pandemi ini. Beberapa review RBB itu yang dulu nggak dilihat segmen apa yang berdampak pandemi, mungkin kita alokasikan yang apa yang tidak berdampak, gitu. Yang berdampak digeser ke tidak berdampak. Kemudian di dalam masing-masing segmentasi juga kita adjust lagi persentasenya, pertumbuhannya seberapa. Kan tadi kan secara total 3-5%, tapi di masing-masing kan beda. Nah, kita kan harus, dan kemudian perubahan-perubahan teknologi atau development yang mesti dilakukan, ini juga harus dilaporkan ke RBB. Apakah perlu aktivitas baru atau enggak gitu. Sehingga jangan sampai kalau enggak kita laporkan di dalam RBB nanti, kemudian kita tidak masukkan kepada otoritas atau OJK, nggak akan dapatkan approval kan. Karena memang ini kita harapkan dapat support yang diberikan oleh regulator, sehingga kita bisa berjalannya cepat gitu. Jadi antusiasnya begitu. Jadi ada PSP baru, ya kan, ada banyak program, transfer teknologi, edukasi kepada karyawan, edukasi kepada nasabahnya, bahkan kita sekarang masuk di dalam international practice gitu ya, perbankan. Jadi langsung otomatis international practice ini akan kita masukkan di dalam semua RBB maupun tata kelola pelaksanaan di Bank Bukopin. Kita akan melihat nanti seperti apa begitu ya kolaborasi ini begitu ya Kukmin, Bukopin dan juga pastinya akan menjawab juga tantangan dan kebutuhan juga masyarakat Indonesia khususnya UMKM. Sukses juga untuk Pak Rifan Purwantono, terima kasih sudah hadir di Closing Bell. Sukses untuk Bank Bukopin. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan pastinya ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Dan